Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswi kelas 3B, untuk pelajaran tema hari ini Bapak ingin menjelaskan ya di subtema 2 ya, di pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 ya. Kita masih di subtema 2, pembelajarannya tentang perubahan energi ya. Oke, masih ingat nggak perubahan energi itu apa? Maksudnya perubahan energi itu adalah perubahan energi dari satu bentuk energi ke energi lainnya ya. Nah, oke, kalau contoh atau macam-macam perubahan energi apa saja? Oke, kalau misalkan macam-macam perubahan energi, contohnya seperti perubahan energi listrik menjadi energi panas ya. Contoh bendanya seperti kompor ya, kompor listrik ya, pemanggang roti, alat penanak nasi, setrika ya. Itu adalah salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas ya. Selanjutnya, selain energi listrik menjadi energi panas, ada apa lagi? Ada energi listrik menjadi energi gerak ya. Contoh bendanya seperti kipas angin ya, mixer, blender ya. Itu adalah salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Terus energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu ya. Oke, terus apa lagi? Misalkan energi listrik menjadi energi bunyi ya, seperti apa? Radio ya, televisi ya, dan masih banyak lainnya ya. Itu adalah contoh perubahan energi ya. Oke, semuanya siswa-siswi kelas 3B, selain kita memahami tentang perubahan energi, kita juga harus memahami tentang hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi ya. Hak kita apa terhadap energi? Hak kita itu menggunakan ya, dapat menggunakan energi secukupnya atau seperlunya. Kewajibannya apa? Kewajibannya menghemat energi ya, agar energinya tidak cepat habis ya. Caranya gimana? Caranya mematikan lampu yang sudah tidak dipakai ya. Oke, terus juga mematikan televisi yang sudah selesai ditonton, mematikan keran air ya. Itu adalah salah satu contoh penghematan energi ya. Itu termasuk kewajiban kita semua ya. Oke, kita semua wajib menghemat ya penggunaan energi. Oke, siswa-siswi kelas 3B, kita langsung saja ya pembahasan pembelajaran tema hari ini. Hari ini Bapak mau bahas ya di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 ya. Oke, disiapkan LKS-nya ya. Dibuka LKS-nya, disimak ya, dan diperhatikan materi yang akan Pak Fikri sampaikan hari ini. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Oke, siswa-siswi kelas 3B, kita buka ya LKS tema 6-nya di subtema 2, pembelajaran 4 ya, yang di halaman 40. Oke, Bapak akan bahas di sini pembelajaran PPKN ya. Kita mari memahami dulu ya. Ibu akan mengajak Yoselin ya. Ibu ingin membeli sayur-sayuran untuk kebutuhan dapur ya. Di pasar ramai dikunjungi oleh banyak orang ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Penjual menawarkan barang dagangannya, pembeli membeli barang dagangannya yang dijual. Dalam kegiatan jual beli biasanya terjadi proses tawar menawar harga ya. Oke, siapa yang pernah ke pasar ya? Kalau pernah ke pasar pasti akan terjadi proses tawar menawar ya. Oke, dan juga terjadi proses jual beli ya. Dalam kegiatan jual beli ada terjadinya proses tawar menawar harga. Oke, tahukah kamu seluruh hasil barang seperti sayur mayur, lauk pauk, dan buah-buahan itu berasal dari petani dan nelayan ya. Oke, kalau petani itu dia menanam padi di sawah ya. Oke, siapa yang pernah lihat petani sedang menanam padi di sawah? Oke, biasanya bibit padi yang ditanam, dirawat, dan dipupuk. Masa panen merupakan saat yang menyenangkan bagi petani. Jika hasil panen yang melimpah, petani menikmati hasilnya ya. Padi yang dihasilkan adalah kebutuhan pokok sebagian besar orang Indonesia ya. Sebagai orang yang berjasa dalam menghasilkan sumber energi bagi masyarakat, tentunya petani membutuhkan waktu dan energi dalam mengelola sawahnya ya. Oke, jadi petani itu untuk
waktu memanen itu membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama ya, dari proses membajak sawah ya, menanam bibit padi ya, sehingga untuk waktu panen itu prosesnya cukup lama. Jadi kita harus menghargai ya, menghargai tenaga petani ya. Oke, terus selanjutnya di bawah di sini di mari berlatih, di sini ada 4 gambar ya. Oke, perhatikan kegiatan berikut. Kalian diminta menuliskan kewajiban yang perlu dilakukan dalam menghargai waktu dan energi yang digunakan ya. Tuliskan pada buku tugasmu ya. Tulisnya di buku tulis tema ya. Oke, coba kita lihat di sini ada gambar pertama. Kewajibannya apa yang perlu dilakukan? Kewajibannya itu adalah ya, dia sedang membersihkan halaman rumah ya. Kewajibannya merapikan ya, merapikan halaman rumah ya, dengan menyapu ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Itu kewajibannya. Kalau energi yang digunakan apa? Energinya itu menggunakan energi gerak ya. Oke, coba selanjutnya gambar nomor 2, kegiatan yang dilakukan. Dilihat di sini kewajibannya apa? Kewajibannya itu wajib memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran ya. Siswa wajib memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Terus energi yang digunakan apa? Energi yang digunakan adalah energi gerak dan energi bunyi ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Kegiatannya apa ini? Oke, kita lihat, tulis kewajibannya. Kewajibannya di sini ada seorang petani. Kewajibannya kita harus menghargai ya, menghargai jerih payah petani yang sudah menghasilkan padi ya. Caranya dengan apa? Caranya misalkan ya, tidak membuang nasi ya. Oke, menghabiskan nasi yang kita makan. Oke, terus energi yang digunakan apa? Energi yang digunakan adalah energi gerak dan energi panas ya, karena panas dari cahaya matahari. Terus yang keempat, di sini ada gambar ibu sedang menjahit baju. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu adalah kita memakai ya, atau menggunakan pakaian yang telah dijahit ya oleh ibu. Terus energi yang digunakan apa? Energi yang digunakan itu adalah energi gerak ya, energi gerak dan energi bunyi ya, yang nomor 4. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ya, yang di halaman 41. Oke, yang di halaman 41 di sini ada soal cerita yang berkaitan tentang waktu atau jam ya. Oke, dilihat di sini ya, ada 2 soal. Oke. Nah, langsung saja kita bahas ya. Bapak bahas di sini soal nomor 1. Perintahnya kita baca dulu. Gambarkan jarum jam berdasarkan kegiatan pada peristiwa berikut. Oke, kita pahami dulu soalnya. Ayah akan pergi ke toko sepeda. Ayah berangkat dari rumah pukul 8:30. Setelah 15 menit, ayah selesai membeli aksesoris sepeda. Ayah kemudian pergi mengendarai sepedanya untuk pulang. Pukul berapa ayah pulang dari toko sepeda? Oke, ayah berangkat dari rumah pukul 8:30 ya. 8:30 itu jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 6, 8:30. Tetapi setelah 15 menit ayah selesai membeli aksesoris sepeda ya. Terus ayah kemudian pergi mengendarai sepedanya untuk pulang ya. Jadi ayah selesai belinya itu ditambah 15 menit ya. Jadi 8:30 ditambah 15 menit ya. Jadi ayah selesai beli aksesoris sepeda itu pukul 8:45. Oke, 8:45 gimana cara menggambarkan jarum jamnya? Jarum pendeknya di angka 8 ya. Jarum panjangnya di angka 9 ya. Oke, sekarang soal nomor 2. Seorang penjahit sedang memotong bahan kainnya pada pukul 7. Kemudian 2 jam seluruh pola sudah terpotong dan tinggal dijahit. 10 menit
penjahit istirahat setelah memotong. Pukul berapa penjahit dapat langsung menjahit pola bahan yang sudah dipotong? Oke, yang tadi soal nomor 2 ya. Tadi sudah kita baca, seorang penjahit sedang memotong bahan kainnya pada pukul 7 ya, 7 pagi. Kemudian 2 jam kemudian polanya sudah terpotong ya. Oke, dari jam 7 dimulai, selesainya pukul 9 ya. Tetapi dia istirahat 10 menit ya. Jadi ditambah 10 menit ya. Tadi kan dia dimulai jam 7 ya, selesai motongnya jam 9. Lalu ditambah istirahatnya 10 menit. Pukul berapa penjahit dapat langsung memotong pola bahan yang sudah dipotong ya? Jadi jam 9 lewat 10 menit ya. Kita gambarkan jarum jamnya. Jarum jam yang pendeknya di angka 9 ya. Jarum jam yang panjangnya untuk menunjukkan menit berada di angka 2 ya, karena lewat 10 menit ya. Jadi jarum jam yang pendeknya di angka 9, jarum jam yang panjang untuk menunjukkan menit ada di angka 2 ya. Jadi jam 9 lewat 10 ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Kita buka LKS-nya halaman 42 ya. Oke, yang di halaman 42 di sini pembelajaran bahasa Indonesia ada sebuah teks cerita ya tentang pembentukan dan pengolahan minyak bumi ya. Oke, soal ceritanya boleh dibaca ya. Nanti langsung dikerjakan yang di halaman 43 ya. Soal ceritanya bisa dikerjakan ya. Di sini ada soalnya nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan langsung di LKS ya. Kalau nggak muat boleh di buku tulis tema ya. Oke, selanjutnya di bawah nih masih pembelajaran PKN lagi tentang hak dan kewajiban ya, tentang hak kita untuk memanfaatkan energi minyak bumi ya. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ya. Oke, hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Oke, kenapa secara seimbang? Kalau tidak dilaksanakan secara seimbang, makanya tidak akan berjalan dengan baik ya. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kita semua. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan, seperti pada penggunaan sumber energi berupa minyak bumi. Berikut cara menghemat sumber energi dalam keseharian. Oke, yang pertama, gunakan kendaraan bermotor seperlunya ya. Terus biasakanlah menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga, biasakanlah jalan kaki untuk berpergian jarak dekat. Yang keempat, kurangi penggunaan AC mobil. Yang kelima, matikan kompor gas saat tidak diperlukan ya. Oke, ini adalah cara penghematan untuk keseharian dalam penggunaan energi minyak bumi ya. Ini cara berhematnya ya, ada 5. Oke, kita lanjut lagi yang di halaman 44. Oke, yang di halaman 44 di sini ada soal cerita lagi ya. Soal cerita yang berkaitan tentang waktu atau jam ya. Oke, kita lihat di sini soal ceritanya di sini ada 5 ya. Oke, soal cerita yang pertama kita lihat, Agni menjahit seragam sekolah pada penjahit di bulan Januari. Pada bulan Maret seragam itu akhirnya jadi. Berapa lama proses penjahitan seragam milik Agni? Ya, seragamnya itu membutuhkan waktu 2 bulan ya. Karena dari bulan Januari ke bulan Maret itu adalah jaraknya 2 bulan ya. Bisa ditulis proses pembuatan seragam sekolah Agni adalah 2 bulan. Soal nomor 2 di sini dilihat, tukang kue setiap hari bisa membuat kue sebanyak 15 buah ya. Jika harus membuat 60 kue, berapa hari yang dibutuhkan? Oke, hari yang dibutuhkan itu adalah 4 hari ya. Karena 15 kali 4 adalah 60. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 hari ya.
Oke, soal nomor 3. Pada hari Minggu, keluarga Yoselin berangkat liburan ke desa. 2 minggu kemudian, seluruh anggota keluarga Yoselin kembali dari liburan. Berapa hari keluarga Yoselin berlibur? Oke, keluarga Yoselin itu berliburnya itu 2 minggu ya. Yang ditanya hari. Oke, berarti berapa hari? 1 minggu kan 7 hari. Berarti kalau 2 minggu adalah 14 hari ya. Oke, soal nomor 4. Ayah memanen buah mangga di kebun pada pukul 10:15 ya. Pukul 11:45 ayah selesai memanen buah mangga. Berapa lama waktu yang digunakan ayah untuk memanen? Oke, soal nomor 4 tadi ayah memanen buah mangga di kebun itu pada pukul 10:15 ya. Terus ayah selesai memanen buah mangga pukul 11:45 ya. Berapa lama waktu yang digunakan ayah untuk memanen? Oke, jadi dikerjakannya bisa 11:45 dikurang 10:15 ya. Oke, jadi berapa menit? Oke, jadi waktu yang dibutuhkan ayah ya. Berapa lama waktu yang digunakan ayah untuk memanen adalah 1 jam ya 30 menit ya. Oke, soal nomor 5. Sekar mengendarai sepeda dari rumah pukul 8 pagi. Lamanya Sekar mengendarai sepeda motor adalah 20 menit ya. Pukul berapa Sekar sampai di pasar? Oke, yang nomor 5 disuruh untuk menggambar jarum jam ya. Jadi kalian buat gambar jamnya, lalu digambarkan jarum jamnya. Selesai, Sekar sampai di pasar itu pukul 8:20 menit ya. Jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke angka 4 ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran tema hari ini. Tadi Bapak sudah bahas pembelajaran temanya di pembelajaran 4 sama pembelajaran 5 ya. Oke, tugasnya bisa dikerjakan langsung di LKS. Kalau tidak muat boleh di buku tulis tema ya. Oke, siswa-siswi kelas 3B, tadi Bapak sudah bahas ya pembelajaran tema hari ini di pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 ya. Oke, bisa dikerjakan untuk penugasannya di LKS tema ya. Kalau tidak muat boleh di buku tulis tema ya dikerjakannya. Oke, semuanya mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.